hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertemuan keempat ini kan kemarin udah belajar limbah domestik, terus udah tahu cara ngitungnya septic tank, di mana septic tank itu merupakan salah satu contoh pengolahan limbah domestik secara individu. Nah, yang untuk hari ini, saya share screen dulu. Udah kelihatan kan ya screen-nya? Sorry ya kalau agak ada suara Udah, Bu. Soalnya di rumah lagi ada renovasi. Kedengeran banget nggak sih suaranya? Kedengeran sih, Bu. Lumayan, Bu. Tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi pertama, karakteristik air limbah. Ini saya hari ini akan ngejelasin yang wajib diketahui aja secara gambaran luasnya ya. Jadi COD, BOD, pH, sama TSS. Ada yang tahu nggak? Sebelum saya jelasin, ada yang tahu nggak artinya apa? Nggak ada yang tahu? Sama sekali? Oke, nantilah kita jelasin ya. Habis itu yang kedua, IPAL domestik nih khususnya. Domestik apa coba sambil diingat-ingat, IPAL domestik itu artinya apa? Siapa mau jawab? Ulfa Hidayat, coba domestik itu artinya apa? Ulfa, monitor, Ulfa Hidayat. Ya, Bu. Domestik apa artinya? Domestik itu yang dari kayak rumah tangga gitu, Bu, aktivitas rumah tangga kayak dari sabun-sabun cuci gitu. Oke, benar ya. Aktivitas rumah tangga. MCK gitu ya. Nah, ini tadi kan ada individu sama komunal. Yang individu saya anggap udah ya, soalnya yang kemarin. Nah, yang komunal mungkin hari ini sedikit lah ya. Terus yang ketiga, IPAL industri. Industri ada banyak macamnya. Contohnya misalnya industri makanan, minuman, kertas, apalagi ya? Ya banyak banget lah ya di Indonesia. Terus kita ini akan belajar khususnya itu akan belajar bangunannya. Bangunan pengolah air limbahnya. Oke. Nah, kalau di sini mungkin saya akan jelasin dikit flow diagramnya ya. Dari misalnya industri. Industri itu kan pasti menghasilkan air ya, air limbah. Dia pasti mengkonsumsi air ya, air bersih buat buat produksi ataupun buat cleaning ataupun dan lain-lain. Dan pada akhirnya dia akan membuang air kotor ya kan. Nah, air kotor ini nggak boleh langsung dibuang ke sungai ataupun ke badan lingkungan yang lainnya gitu. Jadi harus diolah dulu. Diolahnya pertama tergantung ya,
Pertama tergantung karakteristik airnya lagi. Kita balik ke poin 1, tergantung karakteristik dan quantity. Quantity itu kayak debit seberapa banyak sih air itu dihasilkan gitu. Jadi berdasarkan quantity dan quality. Quality itu masuknya karakteristik, oke? Nah, habis itu ini pura-puranya ini industri apa ya? Industri mie gitu ya, mie instan. Pertama, kita harus tahu debitnya dulu sama kualitasnya ya, debit sama kualitas. Habis itu, flow diagramnya kayak gini. Pertama, dikumpulin dulu di bak ekualisasi. Ini melalui pipa ya dia. Bak ekualisasi. Lalu ada aerasi. Terus ada sedimentasi 1. Lalu sedimentasi 2. Ini yang bawah lumpur, yang atas air. Terus kalau kompleks, dia bisa juga ada aerasi 2. Terus klorinasi. Klorinasi itu membubuhkan klor supaya lebih jernih dan bakteri patogennya hilang. Habis itu baru boleh dibuang ke sungai. Ini contohnya misalnya sungai. Oke. Nah, ini untuk airnya ya. Kalau airnya. Nah, ini coba kita olah untuk lumpurnya. Nah, lumpurnya ada beberapa alternatif. Yang pertama, konvensional. Ini pakai cahaya matahari. Ini lumpur. Jadi dia didiemin tok di ruang terbuka gitu supaya dia kering. Habis itu lumpurnya bisa dibuang ataupun diolah lagi jadi alternatif semen di semen industri ataupun yang lain ya, diolah di pihak ketiga. Lalu ada juga untuk ngepres lumpur supaya kandungan airnya itu moisture kontennya lebih kecil. Jadi intinya supaya lumpurnya itu lebih padat gitu ya. Oke, ada yang tanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya. Bedanya sedimentasi 1 dengan 2. Gimana? Boleh lebih besar nggak suaranya? Perbedaannya sedimentasi 1 dengan 2 itu apa ya, Bu? Demikian. Oh, sama sih sebenarnya ini. Cuman biasanya kalau di sini masih keruh, airnya masih keruh, nanti di sini dijernihkan lagi gitu di sedimentasi 2. Kalau dari baknya biasanya sama, tapi dia 2 step. Gitu. Paham ya? Paham, Bu. Masih. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Jadi kalau di bagian sini, di bagian sininya tuh, setiap industri pasti beda-beda, tergantung, balik lagi ke poin 1, tergantung ini, kualitas dan kuantitas. Yang menentukan ini tuh kualitas dan kuantitas. Nggak boleh digeneralisir, misalnya limbah di mie instan dibandingin sama limbah rumah sakit, tipe pengolahannya sama tuh nggak bisa, karena kualitasnya beda-beda kan pastinya. Gitu. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Belum ya, jadi output hari ini kuliahnya garis besarnya ini. Lanjut, langsung ke presentasi.
kelihatan belum screen PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi di dalam air limbah itu tuh nggak cuman air tok, ternyata di dalamnya itu ada banyak banget bakteri dan juga ya walaupun dia tidak terlihat ya, tapi kalau secara kasat mata dia bisa kelihatannya tuh pertama keruh, terus bau ya kan, terus mungkin berbusa, terus apa lagi ya? Kalau dari fisiknya mungkin ada cairan-cairan ataupun padatan yang ada di limbahnya gitu ya. Jadi parameter limbahnya yang pertama tuh BOD. BOD sama COD ini parameter kimia ya. Kalau pengertian BOD itu kepanjangannya biochemical oxygen demand atau ukuran tak langsung banyaknya oksigen untuk dekomposisi materi organik dalam limbah oleh mikroorganisme. Nah, kalau COD ukuran tak langsung banyaknya oksigen untuk oksidasi materi organik non biodegradable dalam limbah K2CR2O7. Jadi ini kita agak belajar ini ya, kimia lingkungan ya. Nah, sama kayak kalau ini ya penjelasan gampangnya, kayak manusia, mikroorganisme yang di dalam air limbah itu kan gimana sih caranya supaya air limbahnya itu bisa menjadi bagus. Nah, itu bakteri itu memakan kandungan-kandungan organik yang di dalam air limbah. Nah, bakteri itu kan butuh oksigen ya, butuh oksigen buat beraktivitas gitu. Makanya itu dinamakan BOD dan COD. Kalau misalnya kandungan BOD dan COD di dalam air limbah itu semakin tinggi, maka air limbah itu semakin jelek. Karena kan otomatis organismenya besar, bakterinya banyak, organiknya banyak gitu. Masuk ya logikanya? Nanti kalau misalnya ada yang mau tanyain, langsung tanya aja. Gimana, ada yang mau tanya? Belum ya. Terus habis itu TOC, total organic carbon, sama TOD, total oxygen demand. Kalau TOC itu ini teknis banget sih, membakar sampel dan menghitung konsentrasi CO2. Jadi dengan parameter TOC kita bisa tahu karbon dioksida yang dihasilkan oleh mikroorganisme di dalam air limbah itu berapa. Sama kayak manusia juga nih, kan manusia butuh oksigen, yang keluar CO2 ya kan. Nah, kalau TOD itu membakar sampel dan menghitung konsentrasi O2 yang digunakan. Terus ada juga dissolve oksigen. Dissolve oksigen itu menurunkan oksigen terlarut. DO minimumnya 5 ppm. Jadi kebalikan dari COD sama BOD. Kalau kandungan DO ini semakin tinggi kandungan DO, maka semakin bagus airnya gitu. Jadi DO minimumnya 5 ppm. Kalau di bawah 5 ppm, maka suatu air itu jelek, kualitasnya buruk gitu. Lalu padatan tersuspensi. Nah, konsentrasi zat padat yang tinggi dapat menurunkan DO, menghambat fotosintesis, meningkatkan turbiditas, menghambat pernapasan, dan memusnahkan spawning bed. Lalu pengolahan padatan tersuspensi pengendapan, filtrasi, dan koagulasi. Terus padatan dan cairan terapung dapat mencegah penetrasi sinar, racun bagi jenis ikan tertentu, adanya bahaya kebakaran, dan menyulitkan water treatment. Ada lagi TDS, Total Dissolved Solid, merupakan garam-garam anorganik. Contohnya garam anorganik itu senyawa besi, karbonat, NPK, dan yang menyebabkan eutrofikasi. Senyawa nitrat menyebabkan methemoglobinемia pada bayi. Itu apa ya? Keanehan mungkin ya. Lalu pH atau asam basa. Asam menyebabkan iritasi, korosi,
Caustic 25 ppm menyebabkan ikan mati, mengganggu flokulasi alum, merusak vegetasi, dan caustic embrittlement. Perubahan pH mempengaruhi kelarutan logam. Oke, ya, nah ini yang bisa kita lihat zat bercemar yang yang terhadap asetik yang bisa kita bau, rasa, dan kita bisa lihat tuh warna. Nah, kalau yang bisa dilihat bakteri itu contohnya mikroorganisme patogen, contohnya di industri penyamakan kulit, pemotongan hewan, dan kalengan. Lalu ada panas termal pada badan air yang tidak mengalir, peningkatan temperatur dapat menurunkan DO, peningkatan aktivitas mikroorganisme, dan pergeseran ketimbangan dalam ekologi. Ada lagi bahan berbahaya dan beracun, contohnya termasuknya logam berat. Logam berat kan ada banyak yang SMA kan ada SPU itu ya. Logam berat kan ada baris tertentu itu kan, golongan apa gitu. Nah, itu merupakan pencemar air limbah. Ini ada logam berat, ada banyak banget. Terus senyawa kimia, pestisida, sianida, sulfida, fenol. Terus CD dari limbah industri kimia tertentu, HG dari industri alkali cat pertambangan, kertas pembakaran, bahan bakar fosil, PB dari peleburan timah hitam, dan aku. Jadi yang paling penting itu, kan saking banyaknya parameter air limbah, kita highlight yang paling penting. Yang paling penting itu COD, pH, TSS ya. Dan logam berat bagi yang industri tertentu yang biasanya dia yang memproduksi misalnya seng gitu, itu harus diperhitungkan logam beratnya. Nah, lalu ini perhatian utamanya misalnya untuk polutan padatan tersuspensi. Padatan tersuspensi kan yang tadi secara kasat mata tuh kayak keruh gitu ya. Itu perhatian utamanya dia bisa mengaruhi nilai properties, penggunaan rekreasi air, nggak bisa, flora dan fauna dia mempengaruhi ekosistem maksudnya, lalu perhatian minornya estetik. Contoh lagi minyak dan lemak. Minyak dan lemak kan dari segi kesehatan mungkin tidak pengaruh, tapi dari nilai propertiesnya dia pengaruh. Lalu penggunaan rekreasi air, misalnya awalnya waduk gitu, terus tapi kok ada banyak minyak dan lemak di dalam waduknya, itu otomatis misalnya nggak bisa dibuat bebek-bebekan. Apa sih yang liburan bebek-bebekan yang gejot-gejot itu nggak bisa. Lalu flora dan fauna itu nggak bisa hidup di waduk tersebut misalnya. Terus dari segi estetik pasti kelihatan ada minyak yang mengapung di atas. Gitu, ada yang ditanyakan? Kecepatan nggak sih saya ngomongnya? Tidak, Bu. Nah, setelah tadi tahu kualitas air limbahnya, ada pengelolaan limbah industri. Pengelolaan limbah industri itu pembahasannya, kalau ini contohnya industri proses kimia, terdiri atas tahapan pertama penyiapan bahan baku, reaksi kimia, pemisahan produk, sama penyempurnaan produk. Masing-masing tahapan berpotensi menghasilkan limbah atau pencemaran. Pengolahan limbah industri itu ada fisik, kimia, biologi, sama thermal. Banyak banget. Kalau fisik itu contohnya sedimentasi, flotasi, sentrifugasi, penyaringan, pengeringan, insenerasi, dan penapisan. Pengolahan kimia, netralisasi, koagulasi, flokulasi, oksidasi, reduksi. Biologi, aerasi, lumpur aktif, lagun. Pengolahan thermal, yang tadi contohnya slash drying bed yang lumpur dipanaskan pakai sinar matahari ataupun yang lainnya. Nah, untuk menghilangkan solid atau liquid separation, pertama harus pakai screening dulu. Habis itu precipitation. Precipitation contohnya ada dua, clarifier sama thickener. Lalu flotation, filtration, filtration ada dibagi lagi jadi tiga, clarifying filtration, membrane filter, terus dewatering. Dewatering ini yang khusus lumpur ya. Contohnya tadi kayak filter press sama belt press. Terus sentrifugasi itu kayak diaduk, ada sentrifugasi precipitation sama dehydration. Untuk physicochemical treatment,
Kalau misalnya limbahnya pH-nya terlalu basah ataupun terlalu asam, dia harus dinetralisasi dulu. Terus yang kedua, koagulasi flokulasi. Yang ketiga ada bisa melakukan pakai kimia, reaksi kimia yaitu oksidasi dan atau reduksi, lalu absorpsi sama ion exchange. Terus kalau untuk biological treatment ada aerobic treatment. Aerobic treatment tuh ada dua dibagi nih, activity process sama biofilm treatment. Terus habis itu untuk biological treatment lagi ada lagun sama anaerobic treatment. Nah, untuk thermal treatment-nya ada heating and or cooling, terus evaporation, freezing, drying, sama incineration. Jenis teknologi pengolahan air limbah, dia ada yang bekerja secara fisik, mekanis, atau bekerja secara kimia, lalu bekerja secara proses biologi. Nah, ini yang pertama yang fisik. Jadi, kalau misalnya, nah, kalau misalnya dia tergantung parameter yang mau dihilangkan ya di sini. Misalnya dua, lalu dia harus menggunakan proses reverse osmosis gitu. Jadi cara bacanya berdasarkan tabel ini. Ada juga beberapa alternatif metode buat menentukan proses untuk menghilangkan kandungan ini. Misalnya ada lagi ya asbetos. Asbetos dia masuk di dalam ini macromolecular range, dia harus dihilangkan di pakai tahap microfiltration. Lanjut, untuk bahan material kasar, misalnya yang dari industri, dia ada banyak batuan ataupun ya pokoknya sampah-sampah padat itu harus disaring dulu. Saringnya bisa menggunakan komonitor atau grid chamber. Untuk bahan tersuspensi yang tadi keruh-keruh itu, dia bisa menggunakan lagun, pengendapan, atau pengendapan flotasi. Kalau untuk logam berat, karena logam berat tadi yang SPU itu harus diendapkan atau menggunakan ion exchange agar dia ya terendapkan sih pada akhirnya. Pertama ion exchange dulu baru diendapkan. Terus kalau untuk alkalinity sama acidity yang basah dan asam, dia harus dinetralisasi dengan penambahan zat kimia. Kalau untuk sulfit itu pengendapan dan stripping, fluktuasi kualitas dan kuantitas dengan ekualisasi, bak ekualisasi yang tadi tak gambar di iPad itu ya. Lanjut, untuk karakteristik koloidal dalam bentuk organik dan inorganik, kita bisa menggunakan koagulasi dan koagulasi flokulasi pengendapan. Untuk soluble, tipe pengolahannya oksidasi, reduksi, ion exchange, pengendapan. Koloidal, zat organik dengan konsentrasi tinggi, anaerobic digestion, UASP. Wah, banyak banget lah ya ini pokoknya, gak usah tak bacain ya. Ini pokoknya semua tergantung karakteristik air limbahnya, jadi kita bisa menentukan teknologi pengolahannya. Nah, dasar pemilihan teknologi ini yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, kualitas dan kuantitas air limbah, terus kesesuaian teknologi yang digunakan, lalu biaya investasi, operasi dan perawatan, terus ketersediaan lahan, kemudian kemudahan operasional, lalu ketersediaan alat dan suku cadang. Ini diagram alirnya, limbah, misalnya limbah dari industri apa ya yang mengandung minyak gitu ya, dia harus ada pre-treatment dulu. Pre-treatmentnya kalau untuk limbah minyak berarti harus ada oil separator ataupun memisahkan minyak dulu biar nggak masuk ke ipal utamanya. Ipal utamanya itu dimulai dari ekualisasi yang biar kualitas dan kuantitasnya itu seragam. Misalnya kan tiap jam kan pasti beda ya debit dan kualitas airnya. Nah, itu diekualisasi dulu. Terus misalnya kalau dia pH-nya terlalu basah ataupun terlalu asam, ditambahin lah di sini zat kimia buat netralisasi, ataupun di sini ada flokulasi, koagulasi buat mengendapkan. Lalu lumpurnya dia dikumpulin di tangki lumpur.
habis IPAL penambahan kimia, lalu masuk ke IPAL biologi, contohnya tadi kayak aerator yang ada gelembung-gelembungnya itu yang dalamnya ada mikroorganisme, lalu dia udah lumayan cukup bagus, lalu tinggal difiltrasi dan dibuang ke badan air. Nah, IPAL kimia sama biologi karena dia di dalamnya ada aktivitas bakteri sama aktivitas kimia, pasti menghasilkan lumpur, ya kan? Dia dikumpulin dulu di tangki lumpur dan bisa dilakukan proses dewatering sebelum dia dibuang ke pihak ketiga. Gitu. Pertama, pengolahan air limbah secara fisik. Tadi udah tak jelasin di awal, contohnya saringan, kominitor, ekualisasi, filtrasi, sedimentasi, flotasi, dan pengeringan. Ini contohnya ya. Inlet dari tank, ini contoh proses pretreatment-nya. Inlet ini dari industri masuk ke tangkinya, habis itu karena dia dikumpulkan dari beberapa titik di industri, maka dia harus ditambahkan bahan kimia dulu. Ini melalui pompa, ini juga ditambahkan chemical dosing untuk lumpurnya, lalu di settling atau diendapkan. Ini sebelum IPAL utama ya. Nah, kalau secara fisik saringan tuh ya kayak saringan, misalnya kalau di dapur tuh kayak saringan kelapa itulah ya buat nyaring supaya padatannya tidak tercampur ke airnya gitu. Nah, ini ada manual sama mekanis, contohnya kayak tadi yang saya bilang saringan sama perletakan saringan. Terus kalau kominutor. Ini fungsinya untuk menghancurkan material kasar, bekerja secara otomatis atau non-otomatis. Perlengkapannya kominitor, bak penampung, saringan, sama panel kontrol. Berarti ini sistemnya otomatis ya dia. Kalau misalnya di dalamnya ada sampah padatan yang besar gitu. Jadi dicacah dulu supaya lebih kecil, tapi nggak masuk ke airnya. Intinya pokoknya harus dipisahkan antara limbah sama padatan. Kalau ini untuk bak ekualisasi, sama ini inlet yang berfluktuasi dari segi kualitas maupun kuantitas dimasukin ke bak. Baknya ini bisa ada adukannya ataupun di bawahnya ini ada aeratornya. Intinya pokoknya dia biar bisa alirannya turbulen, terus bisa bercampur di dalam bak ini. Nah, habis itu kualitasnya outletnya itu kualitas dan kuantitasnya tuh rata dan bisa diatur gitu. Jadi supaya tidak membebani IPAL utamanya. Ada juga filtrasi bertekanan, inlet air yang mengandung material tersuspensi disaring dulu di media filter. Nah, material tersuspensi ini ntar tertahan di media, nanti bisa dilakukan backwash ataupun penggantian filter tergantung kualitas airnya lagi, lalu outlet air bersihnya masuk ke IPAL utama. Ini contoh filter bertekanan. Nah, terus ada juga sedimentasi. Sedimentasi ya bentuknya kayak gini ya. Kenapa kayak gini? Karena supaya lumpurnya itu bisa berkumpul di bawah gitu ya. Dan kecepatan alirannya rendah. Jadi air limbah yang di sini biasanya TD-nya ataupun detention time atau waktu tinggal di sedimentasi ini cukup lama. Nah, terus yang bersih ini yang muda ini akhirnya disalurkan ke bak penampung selanjutnya. Terus kalau yang lumpur diolah ke lumpur. Ini contoh bak sedimentasi ya. Tuh bentuknya kayak gini. Dan ini biasanya muter atasnya karena biar padatan yang di atas bisa keambil. Terus secara biologis tadi pakai aerasi. Nah, aerasi juga tadi seperti saya bilang pasti mengandung lumpur. Nah, lumpurnya itu ada yang bisa dibuang ke tangki lumpur, ada yang bisa dibalikin lagi ke bak aerasi. Kenapa sih kok bisa dibalikin lagi ke aerasi? Karena dia bisa membantu istilahnya cara gampangnya ya, membantu teman-temannya buat mendegradasi
limbah, kandungan polutan di limbahnya itu gitu. Kalau misalnya dia buruk, langsunglah ke tangki lumpur. Di sini untuk resirkulasi lumpur ada hitungannya lagi lebih detail. Gitu. Nah, ini contoh pilihan alur proses biologi. Ini yang contohnya merah, biru, hijau, coklat, ini beda-beda ya, beda-beda alur proses biologinya. Contohnya nih awalnya dari barek Great chamber ini physical ya, physical treatment. Habis itu primary sedimentation juga physical treatment, dia bisa menghilangkan suspended solid yang keruhan tadi, pH, PTCO itu logam. Nah, di aeration tanknya ini dia proses biologi. Oke, proses biologi, habis itu baru disedimentasi, terus ada klorin kontak. Nah, beda sama yang biru nih, aeration sama tracking filter. Intinya sama, di dalamnya ada bakterinya, tapi bentukannya beda, bentukan bangunannya beda, gitu. Terus kalau yang ini dia nggak pakai grid chamber, langsung ke aerated lagoon. Aerated lagoon sama aeration tank mungkin hampir mirip, tapi kalau aerated lagoon dia lebih besar karena mungkin limbahnya kuantitinya lebih besar juga. Lalu ada kalau yang coklat ini stabilization pond yang merupakan proses biologinya. Nah, secara visual kita bisa melihat kalau gimana sih cara proses biologinya dalam pengurangan degradasi air limbah. Nah, mikroorganisme ini menempel ke media mikroorganisme. Lalu ini yang zat organik, ini kayak dimakan, diproses gitu ya, supaya organik ini hilang gitu. Dan tak lupa membutuhkan udara, kayak manusia juga butuh udara, menghasilkan CO2, menghasilkan lumpur, makanya bisa melakukan aktivitas degradasi itu. Contoh pertumbuhan melekat. Nah, ini contoh-contoh, dia kan tadi di sini si mikroorganisme itu butuh media ya buat mikroorganismenya itu menempel di media. Ibaratnya media itu kayak rumahnya manusia gitu ya. Nah, contohnya ini kalau yang ini RBC dia tuh berputar gitu di dalam drum ini. Nah, di dalam drum ini ada bakterinya. Nah, kalau di sini ini kayaknya dalamannya RBC ya. 1, 2 tuh ada dalamannya RBC. Ada juga yang dia bentukannya kayak bola gitu. Kayak bola di dalamnya berongga-rongga supaya bakterinya bisa tinggal di situ, terus dicemplungin lah ke kolam gitu. Itu ada juga, ada banyak sih untuk media tinggalnya mikroorganisme. Oke, nah ini intinya ada oksigen. Oksigen itu disuplai dari aerator yang di dalam bak aerasi. Dia aeratornya itu biasanya terletaknya di bawah sini. Di bawah sini, jadi dia bentuknya bisa melintang vertikal, lalu ada, gambar ya. Nih di dalam sini ya, di dalam sini tuh ada pipanya tuh supply oksigen buat bakterinya. Di sini biasanya buat nyuplai oksigen dia pakai kompresor. Nah, bentuk pipanya nih secara tampak atas tuh kayak gini. Dia ada bolongan. Nah, udaranya ke atas gitu. Makanya ada timbul udara, gelembung udara ini. Nah, gelembung udara ini juga nggak boleh berlebihan ataupun nggak boleh kurang. Kalau kurang, otomatis mikroorganismenya nggak bisa mendegradasi limbah dengan baik. Nah, bakterinya itu bisa mati. Kok bisa mati? Tahu cara matinya gimana? Yang pertama bau. Terus habis itu yang kedua lumpur yang dihasilkan kok tiba-tiba jadi keruh gitu si bakterinya ini, si airnya ini jadi keruh, itu karena airnya kurang, oksigennya kurang, gitu udara. Nah untuk primary treatmentnya dia memisahkan ini tadi batuan, habis itu disettlekan di clarifier masuk ke ini. Kalau biologinya prosesnya pakai anaerob ya, anaerob/digester
Jadi nggak pakai udara. Kalau untuk secondary, ini kan yang primary. Terus ini secondary itu menggunakan aeration atau tracking filter. Habis itu sedimentasi, terus slash digester ini khusus buat lumpurnya toh. Khusus buat lumpurnya toh, habis itu bisa di thickener plant atau dipadatkan. Terus bisalah kalau di sini kalau tidak lumpurnya tidak mengandung limbah B3, makanya dia bisa dibuang ke tanah. Activated sludge process, dia itu masuknya ke apa tadi biologi ya, masuknya ke biologi. Nah, banyak banget sih sebenarnya apa nih namanya istilah-istilah yang cukup susah dimengerti ya, tapi dibawa santai aja ya. Pokoknya kalau biologi di dalamnya itu karena ada lumpurnya ya kan dari aktivitas mikroorganisme, makanya ada namanya proses activated sludge process. Nah, MLSS, aduh apalagi MLSS gitu kan. Nah, MLSS ini merupakan TSS. TSS kan tadi yang udah tak ceritain di paling awal, itu kan yang keruh gitu ya. TSS tapi di dalam air, makanya dinamakan MLSS gitu. Nah, tadi ini air yang disuplai di dalam air limbahnya itu, terus sludge-nya dibuang dari bawah, bisa dibuang ataupun resirkulasi lagi ke dalam sini. Ini ada hitungannya nih. Ternyata mikroorganisme itu membutuhkan makanan juga buat mendegradasi air limbah. Makanannya apa sih contohnya? Contohnya itu ya kandungan di air limbahnya sendiri kan. Misalnya di industri makanan gitu kan, dia mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu digunakan oleh mikroorganisme untuk beraktivitas gitu. Nah, ini cara menghitungnya. Cara menghitungnya, dia harus food per microbar ratio, dia harus pas ya, ada standarnya kalau nggak salah tuh 0,2 sampai 0,6. Kalau nggak salah ingat. Nah, ini dihitungnya dari debit dikali BOD per MLSS kali volume. Kebayang nggak dari sini? Ini suatu parameter yang penting agar di dalam bak aerasi ini mikroorganismenya itu secara optimal dapat mengurangi mendegradasi air limbah. Jadi dari yang buruk jadi bersih itu yang paling utama ini. Food microbes per ratio. Tapi kalau misalnya nih, dulu pernah saya kerja di IPAL, itu tuh kalau misalnya di air yang masuk atau air limbah yang masuk ke bak aerasinya ini tuh kurang gulanya, maksudnya tidak ada kandungan karbohidrat ataupun gula gitu. Jadi ya secara langsung dikasih makanannya itu apa, contohnya gula. Jadi benar-benar gula yang bukan gula yang bisa kita konsumsi ya, mungkin gulanya yang grade-nya rendah itu benar-benar ditabur ke bak aerasinya gitu. Nah, itu kita bisa tunggu sampai 2-3 hari agar mikroorganismenya itu sehat kembali gitu. Langsunglah nanti mikroorganisme bisa mengolah bakteri atau limbah yang buruk lagi. Gitu. Ini benar-benar saya udah praktekkan ya, benar-benar ini parameter utamanya gitu buat mikroorganisme dapat mengolah limbah. Ada yang tanyain? Nih, 0,2 sampai 0,5 ternyata. 0,2 sampai 0,5 BODD per MLSS. Nih, kalau misalnya low ratio means mikrobanya kelaparan banget ya, 0,1 sampai 0 itu kelaparan banget. Nah, ini ada juga secara otomatis dia bisa dihitung parameter operasi di air limbahnya itu atau di bak aerasi.
Tapi kebanyakan mungkin manual ya, manualnya maksudnya dilihat secara fisik, kondisi air limbahnya, dan juga dari baunya. Nah, kalau ini untuk sedimentasi itu yang paling penting adalah organic loading rate, oxygen supply, kontrol dan operasi of the final settling tank. Fungsinya untuk klarifikasi sama thickening. Nah, kalau sludge volume index itu apa lagi kan? Nah, ini hubungannya sama juga kayak TSS intinya. Nah, dia itu kok bisa ketemu SVI itu dari ini volume bag-nya, MLS tadi TSS ya, sama, tinggal dibagi nanti ketemu SVI-nya. Bisa juga dia misalnya di lab IPAL, itu tuh ada alat yang bentuknya kayak gini, cuman corong gitu ya. Corong, habis itu si lumpurnya misalnya 1 liter, contohnya diambil dari bak aerasi diambil, terus kita masukkanlah ke sini, ditunggu selama 30 menit. Nanti di sini ada kayak penggarisnya gitu. Nah, kita bisa tahu SVI-nya ini berapa gitu. Bisa dihitung pakai TSS ataupun pakai alat ini. SVI 30. Diendapkan selama 30 menit. Nah, ini contohnya. Lanjut balik lagi ke yang food per mikroorganisme rasio. Kalau misalnya dia kurang food per mikroorganisme rasio, ada filamentous bulking. Apa sih ini? Nah, ini contohnya kayak di bak aerasi, ya bak aerasi, di atasnya tuh ada busa-busa ataupun bulking gitu loh. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya pokoknya ada yang busa di atas yang aneh banget gitu, padahal air limbahnya itu nggak ada kandungan surfaktan ataupun kandungan deterjen, tapi kok bisa ada busa di atas ini. Nah, itu karena tadi food per mikroorganismenya kecil. Nah, ini saya juga pernah nih ngalamin di IPAL saya waktu itu, bener-bener kayak salju nyampe atas gini. Wih, ngeri banget. Nah, ini bisa juga sampai melebar gitu. Nah, ini udah kacau banget. Nah, butuh recovery-nya nggak semudah buat tinggal nambahin food ke dalam sini. Nggak semudah buat nabur gula ke dalam sini. Tapi juga bisa, waktu itu saya malah ngambil lumpur aktif dari industri sebelah gitu ya, punya rumah tetangga, industri tetangga itu dimasukkan ke sini. Jadi diresirkulasi gitu, supaya mikroorganisme di sini jadi baru yang dari sini, dari lumpurnya ini baru masuk ke sini, terus jadi berkembang biak gitu. Paham nggak? Ada yang tanyakan nggak? Paham ya? Paham nggak nih? Apa pada tidur nih? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, kalau yang ini anaerobic sludge digester. Kemarin udah pas yang di IPAL domestik udah agak dijelasin ya, kalau septic tank itu nggak butuh aerob. Jadi ini kata dasarnya kan aerob. Aerob itu butuh oksigen. Kalau anaerob berarti nggak butuh oksigen, oke? Nah, di dalam sini karena dia nggak butuh oksigen, pasti dia ada di dalam ini ada aktivitas mikroorganisme kan? Aktivitas mikroorganisme yang dia menghasilkan gas metan. Nih, makanya harus ada ventilation pipe. Ventilation pipe ini bisa digunakan kembali kayak kemarin jadi gas kompor gitu ya. Ini juga harus maintain temperaturnya 37 derajat. Coba misalnya kalau dia temperaturnya jadi 50 derajat gitu, apa yang terjadi? Kira-kira secara logika aja. Ada yang mau jawab? Secara logika, main logika aja kita. Kalau misalnya suhunya tinggi, apa yang terjadi? Penguapan, Bu. Selain penguapan? Tekanan gas dari Iya, betul. air. Jadi
gas kan bertambah sekian gitu. Iya, bener banget. Jadi kalau misalnya suhunya tinggi, pasti tekanannya jadi tinggi kan. Apalagi di dalamnya ini ada CH4, di mana CH4 itu gas yang berbahaya. Sering dengar kan kita misalnya anaerobic sludge digester ataupun septic tank itu meledak. Nah, itu dikarenakan suhunya itu tinggi, ketinggian yang mengakibatkan dia bereaksi dengan CH4, teruslah meledak gitu. Nah, kalau untuk waktu tinggalnya, retention time-nya itu dia cukup besar dibanding aerobik, karena ya karena tidak butuh udara oksigen ya, dan juga dia luasnya itu relatif lebih besar dibanding aerobik. Ini bisa membunuh, fungsinya dia bisa membunuh patogen, memproduksi metan yang bisa dilanjutkan ke fasilitas selanjutnya. Untuk sludge-nya tetap dari bawah bisa ditarik di thickener atau di filter press. Kalau ini taking filter, contoh bakteri aerobik, contoh bak aerobik yang membutuhkan oksigen. Nah, contohnya, contoh gambarnya ini kayak gini ya. Ini dia ntar bisa muter, fungsinya buat menyemprotkan oksigen. Jadi dia sistem aerasinya bukan di bawah tapi di atas, gitu kan. Nah, di dalam ini ya sama kayak aerasi pada umumnya, ada mikroorganisme sama ada medianya. Gitu. Lalu setelah aerasi, ada proses desinfeksi, yaitu ditambahkan klorin, bisa dalam bentuk spray ataupun gas gitu. Fungsinya intinya buat menghilangkan patogen di dalam air. Nah, ada juga yang canggih nih pakai UV treatment untuk membunuh mikroba dibandingkan klorin, tapi mungkin UV treatment ini lebih mahal pastinya. Oke, lanjut. Tertiary treatment itu untuk menghilangkan organic concentration, contohnya turbidity, NP, metals, and pathogen. Nah, habis dari sedimentasi nih ya, habis dari sedimentasi, lumpurnya dibuang. Nah, terus difiltrasi pakai banyak banget filtrasi di sini, bisa pakai pasirnya dari kasar ke paling halus ya. Habis itu airnya dari bawah keluar. Terus habis itu disinfection tank pakai klorin tadi. Lalu bisa dibuang ke lingkungan ataupun bisa dilakukan 3R. Nih contohnya contoh tertiary treatment itu filtration, coagulation, activated carbon absorption, sama disinfection. Nah, ada beberapa kandungan limbah yang mengandung nitrogen. Nitrogen tuh yang kemarin saya jelasin yang bisa mengandung blooming algae ya kalau di lingkungan. Nah, di dalam nitrogen itu dia ada bakteri nitrat ya. Terus dia bisa melakukan nitrification yang dilakukan, ada juga denitrification. Nah, nitrification ini membutuhkan waktu lebih dari 4 hari agar bisa menjadikan dia menjadi lumpur. Kayak gini, ini pakai proses sedimentasi buat mengurangi nitrogen. Pastinya juga menghasilkan biomas itu juga lumpur, tapi lumpur yang mengandung bakteri yang masih bagus, itu 6-10% dari kandungan nitrogen di air limbah. Ini dipas aja ya. Ini contohnya kalau misalnya ada nitrogen di air limbahnya, makanya harus dilakukan ada proses denitrification. Nah, air limbah yang masuk harus ada pretreatment dulu, yaitu anoksik. Lalu masuk ke aerobik, ada anoksik lagi. Anoksik itu ditambahkan suatu kimia supaya ada proses exchange gitu ya. Terus habis itu ke aerobik, lalu ke clarifier. Oke.
Selain nitrogen, ada juga phosphorus removal. Ini dia dari fosfat dari mikroba yang dilakukan dari proses aerasi. Nih, kalau untuk fosfat removal, dia pakai awalnya harus ada anaerobic stage-nya dulu sebelum masuk ke aeration tank, agar dia bisa berkurang otomatis fosfatnya. Kalau fosfatnya dia masuk ke aeration tank langsung, otomatis bakterinya nanti akan dirusak oleh fosfat, gitu ya. Fosfat ini nanti, apa ya, merusak makanannya mikroorganisme lah, gitu. Jadi harus di anaerobic dulu. Oke, ini nggak usah. Nah, kalau ini, dia bisa reverse osmosis. Ini mungkin setelah IPAL utama ya, setelah IPAL utama air yang bersihnya itu menggunakan reverse osmosis. Ini supaya tidak ada virus atau 99% dia bisa menghilangkan virus, lalu bisa langsung disimpan airnya. Ini dia bisa salmonella, giardia itu bisa dihilangkan pakai reverse osmosis. Oke. Ini contoh gambarnya anaerobic sludge digester yang tadi dijelasin di awal, yang tidak membutuhkan oksigen. Dia bisa di atas tanah ataupun di bawah tanah ya. Kalau yang di bawah tanah contoh gampangnya kayak septic tank gitu ya. Ini yang di atas sangat besar banget memang karena butuh luas area yang besar karena detention time-nya atau waktu tinggalnya lama, bisa 30 hari gitu. Nah, ini yang atas ini pipa CH4 untuk gas metan, ini juga mungkin untuk gas metan yang dialirkan ke produksi lagi. Nah, yang terakhir ini sludge processing, yang dari lumpur yang di bawah, yang posisinya di bawah dari aerasi maupun sedimentasi, itu bisa pertama di thickening. Thickening itu dengan memadatkan lagi ataupun bisa diaduk lagi si lumpurnya ini supaya lebih padat. Lalu digestion dengan ditambahkan bakteri supaya menghilangkan patogen, bisa butuh 2 ataupun 3 minggu pada dengan tangki yang besar, lalu atau conditioning itu si lumpurnya ini ditambahkan alum, ferrichloride, lime untuk mengurangi TSS, lalu dewatering to remove water. Contohnya kayak secara gampangnya yang tadi ini pakai sinar matahari gitu ya, sinar matahari supaya kandungan airnya di sini berkurang. Tapi secara canggihnya dia pakai air drying, jadi di sini ada kompresor, lumpurnya masuk ke sini, dikompres gitu ya. Jadi kandungan airnya juga berkurang, ada spreading basin, centrifugation, vacuum filtration. Ini contohnya. Ini dia bisa berurutan gini, tapi pastinya dia butuh biaya yang sangat besar. Nah, biasanya industri cuma ambil satu ini aja, satu gitu, nggak sebanyak ini. Mungkin ini yang kompleks ya. Nah, setelah lumpurnya bagus gitu, udah kering, dia bisa dijadiin, kalau ini contohnya pupuk di sawah ya, gitu. Tapi kebanyakan di Indonesia si lumpurnya ini dibuang ke pihak ketiga. Pihak ketiganya itu siapa? Dia yang bisa mengolah lumpur lebih advance gitu. Contohnya PPLI gitu, ataupun ya banyak sih perusahaan yang buat mengolah lumpur industri gitu. Terus ini alternatif untuk tertiary treatment, dia pakai infiltrasi itu yang dibuang ke tanah gitu ya, suatu tanah, tapi harus dipastikan dulu si airnya ini tidak ada kandungan limbah berbahaya dan beracun. Kalau beracun kan pasti ya si tanahnya ini jadi terkontaminasi ya, gitu. Jadi secara alamiah nanti tanahnya ini akan mengfilter airnya jadi lebih jernih gitu. Nah, lalu bisa dibuang ke sungai. Ada juga ini yang wetland yang kemarin kita lihat di
IPAL batik ya, IPAL batik yang di Pekalongan itu dia pakai wetland. Nah, kedalaman ini biasanya kurang dari 1 meter, makanya banyak akar-akar. Maksudnya tanaman yang dalam gitu, yang akarnya langsung ke tanah. Vegetasinya banyak nih, bisa blooming algae ya. Bukan blooming algae, ini sengaja juga ditumbuhkan karena memang dia sistemnya wetland gitu ya. Nih ada 2 sistem. Yang pertama free water surface, dia dari atas langsung ke sini. Ini tanahnya yang buat tanamannya hidup. Ada juga yang airnya tuh dari bawah, subsurface. Kalau yang free water surface dia bisa apa nih, duckweed for hyacinth. Oh, ini jenis tanamannya ya? Enggak, ini dia bisa, bakterinya bisa remove 57% manfaatnya ini. Nah, tapi kalau yang dari subsurface, airnya dari bawah, manfaatnya lebih banyak. Karena, karena atasnya dia bisa kepake gitu ya, kepake buat yang lain-lain, dan tidak berbau. Oke. Tadi kan kita bagi-bagi dari primary, secondary, tertiary gitu ya. Nah, kalau ini dari jenis prosesnya. Prosesnya yang pertama, proses kimia. Tadi proses fisika udah ya, proses kimia itu netralisasi, koagulasi, flokulasi, oksidasi, reduksi, ion exchange, carbon absorption, sama stripping. Pada intinya karena ini kata dasarnya kimia, pastinya menambahkan suatu kimia ke dalam suatu bak ataupun suatu bangunan supaya dia menetralisir ataupun mereduksi kandungan organik di dalam air limbah ya. Ini contohnya, dia di sini ada netralisasi H2SO4. H2SO4 tuh ada yang tahu nggak dia bersifatnya asam atau basa? H2SO4. Asam. Oke, benar. Berarti kalau dia ditambahkan asam, pastinya limbahnya sifatnya basa ya, sifatnya basa. Jadi ditambah terus jadi netral. Nah, habis itu ternyata dia butuh pengolahan kimia lagi, yaitu koagulasi. Koagulasi itu menambahkan alum ataupun kapur ataupun nalko. Nalko itu sebenarnya nama industri sih, nama pembuat bahan kimia, namanya nalko. Lalu supaya dia tersettling gitu, TSS-nya. Terus sedimentasi, kalau dibutuhkan ada IPAL biologi. Oke. Nah, habis itu ini kita lihat, tadi udah selesai ya yang kimia, terus ini kita lihat summary-nya, gambar-gambarnya, pengolahan biologi anaerob, ini salah deh kayaknya, ini biologi aerob, terus ini aerobic system, ini sangat hitam banget ya air limbahnya. Terus ini sedimentasi, ini sludge handling, dari sludge yang di bawah sedimentasi ini dibuang ke sludge thickener, ini filter press nih, airnya, lumpurnya tuh masuk, habis itu dipres, air dari lumpurnya itu bisa balik lagi ke IPAL-nya. Nah, lanjut, terus ini tugas kelompok ya, tanggal 1 Februari, sekitar berapa hari lagi ya? Kok 1 Februari sih, 1 Maret? Maret tuh berapa hari lagi? Sebelas hari ya, 11 hari. Nanti kalian membuat, mengidentifikasi karakter umum limbah cair dari industrinya, nanti udah tak pisah-pisah. Terus habis itu kalian cari baku mutu limbah cairnya apa, terus alternatif IPAL. Dia tuh ada banyak kan alternatifnya yang tadi saya jelasin sebelumnya. Bisa dari biologi pun ada banyak, ada tracking filter, ada aerasi gitu ya. Nah, terus berdasarkan referensi, nanti kalian bisa pilih yang mana sih yang terbaik supaya limbah cairnya itu memenuhi baku mutu.
Lalu perhitungan IPAL bisa dihitung kalian IPAL-nya nggak usah detail-detail sih, secara gampangnya dimensinya berapa, habis itu butuh oksigen berapa untuk aerasi, kelebihan dan kekurangannya apa, lalu ada pre-design, ada gambar-gambarnya. Gambarnya simpel aja, nggak usah pakai AutoCAD. Nah, ini nanti kan kalian ada 55 orang ya? 55 sama 45 sih? Ada berapa orang? Mahasiswanya? 55 loh. Berapa? 55, Bu. 55 dibagi 9. Bisa dari absen ataupun terserah kalian kelompoknya sendiri. Nah, sumbernya tiap kelompok beda-beda ya. Nomor 1 farmasi, 2 domestik dari pemukiman. Ini beda ya, bukan septic tank. Beda lagi. Terus nomor 3 itu industri tahu, nomor 4 industri kertas, nomor 5 industri pemotongan hewan, terus 6 industri kimia, 7 industri dengan bahan dasar kelapa sawit, yang ke-8 industri pelapisan logam, yang 9 industri tekstil. Oke, cukup kebayang tugasnya? Ini nggak ada sharing ya, bentar. Nggak kelihatan ya screen-nya. Mohon maaf Bu, nggak kedengaran suaranya Bu. Iya. Oke, udah kedengeran ya. Nih, bisa di-capture dulu ininya, soalnya saya belum bisa upload di Seamaster. Nanti tak tanya ke Pak Ipras. Bisa di-capture dulu dari awal pendahuluan nyampe pre-design. Terus ini pembagian kelompoknya dari kelompok 1 sampai kelompok 9. Kelompok 1 itu farmasi, 2 domestik, tahu, kertas, pemotongan hewan, kimia,
industri bahan dasar kelapa sawit, industri pelapisan logam, sama industri tekstil. Ada yang tanyain nggak? Udah cukup paham? Gak ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, tak kasih contoh ya ini. Ini saya dulu ngitung ada project di IPAL rumah sakit, ya kan? Bikin desain IPAL rumah sakit pakai rotary biological contactor. Tuh ada pendahuluannya. Habis itu karakteristiknya limbah cair rumah sakit. Umumnya kan dia general ya, tapi harus ada sumbernya. BPT 2011 kalian juga nanti buat harus ada sumbernya. Terus kapasitas rumah sakitnya ini sekitar 1.500 bed, tinggal dikali tok 144 dikali 1.500 udah. Nah, alternatif untuk rumah sakit itu ada 3, dari biofilter aerob, RBC, sama MBR. Nah, kenapa sih kok saya milih yang hijau? Itu awalnya dihitung dulu di mana sih dari ketiga ini yang bisa mengurangi. Mohon maaf Bu, belum kelihatan screen-nya. Masa sih? Iya Bu, masih tetap tugas. Oh iya kah? Error berarti, bentar ya. Oke, udah kelihatan? Nih, dari awal ya, proposalnya kayak gini nampaknya. Terus, daftar isi, pendahuluan. Pendahuluannya, ini nggak penting-penting banget sih. Terus yang paling penting ini karakteristik umumnya. Ini bisa dilihat di BPT 2011, kalian bisa cari di referensi manapun. Bisa ambil juga dari studi kasus yang ada di internet. Kapasitas RS Polri-nya ini benar-benar benar gitu ya, maksudnya nggak ngarang-ngarang. Kalian juga nanti harus beneran. Habis itu ini alternatifnya ada 3. Kenapa kok milih yang 2? Karena dia lebih bagus dari segi harga, dari segi mendegradasi air limbahnya gitu ya. Nih, terus dibandingkan aspeknya dari, kalau kapasitasnya kan sama ya, terus luas lahannya yang tersedia sama juga, efisiensi penyisihannya ya sama, tapi yang MBR lebih bagus. Namun biaya konstruksinya lebih besar gitu. Terus biaya operasional per flow-nya ini tinggal dibagi dari kapasitas dibanding biaya konstruksi ya. Operasionalnya relatif mudah yang RBC, makanya dia MBR. Kenapa saya tidak milih MBR? Karena dia butuh skill yang lebih tinggi. Terus maintenance-nya ya dibandingin lah antara ketiga ini. Terus masalah yang sering terjadi, terus lalu lumpur yang dihasilkan seberapa banyak. Nih, nanti step-stepnya kayak gini kurang lebih. Ada pemilihannya, pilih yang alternatifnya, pilih yang mana, terus habis itu flow diagramnya kayak gimana, IPAL yang masuk di sini, terus endingnya di sini gitu ya. Nah, ini untuk hitungannya khusus di RBC, ini tipenya kayak gini, bentukannya kayak gini. Tadi di PPT saya juga ada ya sekilas. Jadi ada sedimentasi 1, RBC, baru sedimentasi 2. Gitu. Nah, kenapa milih RBC? Saya juga karena sudah diimplementasi di banyak rumah sakit, gitu ya. Jadi udah terverified lah ya, buat mengurangi limbah. Nih detailnya kayak gini dia. Kalau RBC dia pakai cahaya matahari, suplai oksigen, terus dia muter gitu RBC-nya. Oke, ini tampak sampingnya kayak gini.
Terus didetailin nih dari awal, pre-treatment. Kalau limbah rumah sakit kan dia pasti ada dari berbagai sumber ya, ada dari layanan medis, dari kamar mandi, radiologi yang ada limbah B3-nya, terus dapur gizi, sama laundry. Nah, dari radiologi itu nggak boleh langsung ke bak ekualisasi gitu, jadi dia harus diolah dulu fungsinya buat gini, dimensinya ini juga saya hitung, terus habis itu langsung masuk ke bak ekualisasi gitu. Nih untuk RBC, detail konstruksinya nih kalian bisa cari nanti di banyak referensi di internet ada, nanti kalau saya udah upload di Seamaster, bisa cari di Metcalf itu banyak banget desainnya kayak gini. Nanti kalian bisa hitung si luasnya RBC itu berapa gitu, prinsip kerjanya kayak gimana, fungsinya apa, itu ditulis di sini. Intinya ibaratnya kayak kalian buat perusahaan yang membuat instalasi pengolahan air limbah gitu, kalian presentasiin ke investor gitu ataupun ke pihak rumah sakit dan harus detail ya. Nih bak sedimentasinya kayak gini lah, fungsi, dimensi, fasilitas penunjangnya apa gitu ya. Nih bak pengumpul, bak pengendap lumpur. Terus jangan lupa ditulis keunggulan dan kelemahannya apa. Walaupun tadi di awal udah ditulis, tapi kan yang ditulis kan pembanding ya. Kenapa kok saya harus memilih RWC? Nah, di akhir ini kalian kayak lebih menceritakan kenapa RBC itu mudah buat dioperasikan gitu ya. Terus keunggulannya apa aja, kelemahannya apa gitu. Ini perhitungan desain mungkin nggak harus nyampe analisis biaya gitu, nggak usah lah ya. Nyampe yang tadi aja cukup nyampe sini. Kalau mau lebih bagus mungkin ini bisa, apalagi kalian teknik sipil, jadi gampang lah buat menghitung biaya konstruksi ya. Udah diajarin manajemen proyek belum sih? Sudah. Ya, berarti lebih gampang kan? Kalau Manpro kan ada timeline projectnya juga ya. Ini kalau bisa kalian isi, kalau kalian bikin. Nah, kalau di sini saya konsepnya habis keluaran dari limbah itu bisa digunakan kembali jadi siram tanaman, jadi keperluan hidran ataupun jadi flushing toilet. Tuh, ini ini pembandingnya nih. Kalau biofilter anaerob dia dalam satu tangki gitu, dalam satu tangki ada anaerob sama aerob. Mungkin fungsinya kayak bentukannya kayak septic tank ya, tapi dia ada zona aerobnya yang dimana dia butuh blower nih, butuh oksigen dimasukin ke sini. Itu kalau yang ini MBR tuh lebih canggih ya, karena dia cuman dalam satu kotak gini, tapi di dalamnya ada membrannya nih, membran kan yang tadi udah dijelasin di awal, dia bisa langsung menghilangkan patogen gitu, bakteri patogen tanpa klorinisasi. Tapi dia investasinya sangat mahal, bisa nyampe 5 miliar buat invest doang, belum termasuk operasional, dan yang udah diimplementasi di Cina. Ini MBR dalam tampak sampingnya tuh lebih kompleks ya, karena di sini ada membran modulnya. Terus gimana caranya mengganti membrannya gitu? Kalau misalnya butuh diganti kan susah ya, harus manusianya harus masuk ke sini gitu kan. Jadi operational dan maintenance-nya lebih susah dibanding yang lain. Oke, segitu mungkin gambarannya kayak gini kurang lebih. Kalian harus bisa membuat yang lebih bagus ya, lebih detail itu. Nah, kalau nanti di submitnya version presentation sama Excel ya. Excelnya itu hitungan dari ini tadi yang dimensi-dimensi itu dihitungnya di Excel, nanti nge-submitnya presentasi sama Excel. Nanti kalian presentasikan mungkin ya. Ini kan minggu keempat ya, minggu keempat. Nanti kita lihat dulu, kita atur jadwal sama Pak Sindu, presentasinya kapan. Oke, ada yang ditanya? Sudah cukup jelas?
Gak ada yang tanya, yakin? Oke. Banyak kok rumus-rumusnya gitu. Rumus buat menentukan dimensi ataupun alternatif pengolahan. Apalagi nih limbahnya banyak ya di Indonesia, maksudnya sangat apa ya, general gitu ya. Ketua kelas, siapa ketua kelas? Saya Bu. Gimana rencananya kelompoknya mau dibagi per absen apa bebas? Biasanya bebas Bu, kita pakai group maker gitu. Oh ya, Iya, Bu. group maker tuh apa? Yang seperti aplikasi itu Bu, di website ada nanti. Oh, Jadi yang input nama terus ya keluar namanya. biar lebih adil ya. Iya Bu. Ini tak liatin, bentar ya, mana? Standar baku udah kelihatan ya. Standar baku mutu tiap industri nih ya. Contohnya industri karet. Nih, kadar maksimumnya yang sebelum dia dibuang ke sungai, dia BOD-nya harus 150, COD 300, TSS-nya 150, gitu-gitu ya. Jadi, kalau yang influen yang masuk ke IPAL-nya pasti lebih tinggi daripada ini. Makanya kalian goal-nya, tujuannya itu buat mencapai kadar maksimum yang di sini, yang sebelum dibuang ke air sungai gitu. Nih, limbah industri kopi. Pokoknya komplit lah di sini. Ini CAP 51 MNH 1995. Mungkin ada yang lebih update ataupun yang lebih ketat ininya, beban kadar maksimumnya itu biasanya dari peraturan pemerintah daerah ya. Misalnya di Jogja itu ada industri gula ya, industri gula. Nah, industri gula di Jogja itu peraturannya mungkin lebih detail dibanding yang di sini. Jadi kalian ngikutin yang lebih detail boleh, ataupun yang kementerian ini boleh gitu. Oke, nggak ada yang ditanya. Sepertinya belum, Bu. Oke. Bentar ya, tambahin materi biar lebih padat atau gimana ya. Tak lihat dulu yang relevan. Oke, kita tambah dikit ya. Udah kelihatan belum slide? Ini ketua kelas ada yang belum masuk nggak? Siapa namanya? Ada Bu. Farhan. Siapa yang nggak masuk, Farhan? Kurang tahu Bu. Bisa dibantu absen nggak? Ya saya screenshot dulu aja Bu ya. Ya. Ada 2 orang berarti yang masuk ya? Saya belum absen, Bu. Di absen Farhan aja, nanti Farhan bisa kabarin ke saya ya. Sekarang atau nanti Bu? 15.40 nggak apa-apa. Sudah mau selesai. Kita tambahin dikit ya biar lebih komplit ilmunya tentang pengolahan limbah industri.
Nah, manajemen pengelolaan limbah industri itu ada 4. Yang pertama, merencanakan. Kalian kan udah belajar besok untuk merencanakan, terus membangun, lalu mengoperasikan dan memelihara, terus organisasi. Perencanaan ini merupakan cakupannya kegiatannya mengumpulkan data, pemilihan informasi, merumuskan masalah, alternatif pemecahan, merencanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, merencanakan pengawasan dan pengendalian menurut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke, ini udah paham ya rencana. Rencana pembangunan prasarana dan sarana. Gimana sih caranya untuk membangun IPAL gitu? Yang pertama membutuhkan gambar teknis, spesifikasi teknis, anggaran biayanya, terus sama waktu pelaksanaan pembangunan. Ini manajemen proyek banget ya, tapi khususnya di pengelolaan air limbah. Terus rencana pengoperasian, gimana sih cara mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah dengan komponen-komponen yang ada gitu ya. Terus rencana pengoperasian alat, pemeliharaan, dan penyediaan suku cabang. Lalu rencana pengerahan sumber daya, siapa yang nanti tugasnya buat operator gitu ya, operator limbah, siapa yang mengelola, siapa yang memelihara gitu. Ini harus disusun dan terorganisir. Tuh. Lalu rencana pengawasan dan evaluasi. Pengawasan ini terlibat sistem penanganan limbah dan waktu pengawasan dalam skala harian, mingguan, dan bulanan. Kalian tahu nggak misalnya kalau si IPAL kalau setelah dioperasi, dia tuh dalam hitungan jam tuh harus selalu diawasi atau dievaluasi. Diawasinya bisa dalam manual maupun auto. Kalau manual ya secara si operator itu ngecek misalnya kandungan pH, kandungan asam atau basa di suatu air itu pakai kertas lakmus ataupun pakai pH meter gitu ya. Nah, kalau misalnya itu kualitas airnya ya, kalau misalnya secara teknis misalnya dari pressure-nya valve-nya terlalu besar bukaannya gitu. Makanya kita harus dikecilin valve-nya gitu. Jadi di setiap IPAL itu pasti ada operator yang bertugas 24 jam, tergantung dia operasi ini 24 jam atau enggak gitu ya. Tapi kalau industri besar, dia biasanya 24 jam, jadi ada beberapa shift yang buat jagain instalasi pengolahan airnya gitu. Jadi kalau misalnya bakteri sewaktu-waktu butuh makanan ataupun kekurangan makanan ataupun ada abnormality kayak misalnya tadi ada bulking yang busa-busa di atas itu karena kekurangan makanan. Nah, operator bisa cepat tanggap buat men-tackle problemnya gitu. Nah, untuk pelaksanaannya yang pertama pembentukan struktur organisasi yang akan ditangani, lalu penempatan sumber daya manusia yang terlibat, tugas dan wewenang yang diberikan, lalu penyusunan anggaran biaya investasi, terus pembangunan prasarana dan sarana, penanganan limbah cair, padat dan gas, penyusunan anggaran biaya operasi, lalu pengoperasian alat penanganan limbah. Ini yang pelaksanaannya. Lalu pengawasannya, pengawasan sistem operasi instalasi, pengawasan limbah, pengawasan terhadap material yang digunakan, pengawasan terhadap anggaran yang digunakan, pengawasan terhadap sumber daya manusia yang terlibat. Oke, gitu. Ada yang ditanyakan? Ada 4 pokoknya ya buat manajemen pengelolaan limbah industri. Belum ada yang ditanyakan? Nah, kenapa sih kok misalnya nih, kenapa IPAL, saya yang bertanya ya, kenapa IPAL harus dikelola, harus diawasi? Kenapa IPAL harus diawasi? Dampak negatifnya apa sih? Kenapa kok nggak IPAL dibiarin gitu aja gitu? Ada yang mau bantu jawab? Prosesnya lebih efisiensi Bu dalam mengurangi risiko. Oke, terus kalau misalnya si IPAL-nya tidak efisien, berakibat apa sih kepada industri? Yang pertama akan menimbulkan pelanggaran baku mutu air limbah. Yang kedua
kalaupun nanti kemudian nggak efisien, cost-nya bisa lebih tinggi. Yang ketiga, nanti perawatan alat berikutnya bisa jadi rusak gitu. Ya, betul. Ditambah lagi, kalau misalnya cost pasti lebih tinggi, mempengaruhi sistem produksi ya. Kalau misalnya ipalnya penuh, pasti kuantitasnya maksudnya jadi meluber-luber gitu. Nah, terus limbah produksi kan pasti menghasilkan kotoran gitu kan. Nah, limbahnya mau dikemanain? Nah, kalau misalnya kita mencemari lingkungan, limbahnya dibuang sembarangan, otomatis secara secara langsung tuh pasti yang pertama kelihatan baunya, kecium baunya. Jadi masyarakat sekitar ataupun lingkungan hidup di daerah sekitar pasti tahu kalau si industri ini nakal gitu, maksudnya tidak mengelola limbahnya dengan baik. Oleh karena itu jangka panjangnya pasti si industri ini bakal dicap buruk, tidak bisa mengolah limbahnya, dan pasti berakibat dia masuk berita gitu ya, masuk berita terus mengakibatkan konsumen jadi apa? Jadi nggak mau beli produknya lagi gitu kan, karena dia aja ngurus limbah nggak bisa gitu, kok ngapain kita beli produknya, kita mending milih pabrik ataupun produk yang lebih sustainable gitu. Jadi jangka panjangnya ujung-ujungnya uang sih, pasti ke produknya bisa jadi nggak laku karena tidak bisa mengolah limbah dengan baik gitu. Jadi dari segi image perusahaan, dari dampak negatifnya dari pencemaran lingkungan gitu. Mungkin itu. Siapa yang hari ini nggak masuk? 2 orang. Farhan ya? Farhan? Ketua kelasnya? Farhan kan ya, benar? Nah, Farhan kok live? Ada yang bisa bantu nggak? Siapa yang nggak masuk? Dengar tuh. Iya, Bu. Kok Farhannya nggak ada? Kemana dia? Absen satu-satu ya berarti ya? Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kelas 6 kan ya? Iya, Bu. Habis ini nggak ada kuliah lagi kan? Nggak ada, Bu. Gak ada. Oke, santai ya berarti ya. Tinggal absen kok.
Bentar ya, lagi buka nih si masternya. Baik, Bu. Oke, Anton Sujarwo. Anton, Hadir, Bu. Aisyah Fajriati, Hadir, Bu. Ananda Yuda, Hadir, Bu. Brilian Mohon MS. maaf, Apa? tadi sudah saya coba absen itu yang nggak hadir Antonius sama siapa? Antonius sama Kartika. Gimana, Bu? Ya udah berarti nggak usah absen satu-satu. Oh, iya. Antonius sama Kartika. Iya, Antonius Ivan, Oh. Andi sama Kartika Aji. Oke. Antonius, bentar ya. Antonius Ivan itu nggak hadir sama Kartika. Aji Iya. Haini. Oke. Iya. Oke, aku submit ya. Oke, mungkin buat pertemuan hari ini kita tutup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjain tugasnya. Tetap semangat dan tetap sehat. Kalau mau ditanya, silakan lewat email. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Yuk, outlook